Saat dalam keadaan terdesak, manusia bukan satu-satunya makhluk yang bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Han Tenggu berkali-kali mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, di mana ia sudah terdesak dan hampir mati oleh musuhnya. Namun, setiap kali itu terjadi, emosi kuatnya berubah menjadi kepribadian baru yang memisahkan diri darinya melalui seni darah iblisnya. Semakin buruk situasi yang dihadapi oleh Han Tenggu, maka dia akan semakin kuat. Begitulah cara dia memenangkan pertarungannya selama ini. Nah, di video kali ini, saya akan membahas mengenai kekuatan Han Tenggu yang ternyata tidak bisa kita anggap remeh. Seperti biasa, pembahasan ini mungkin akan mengandung spoiler. Jadi, jika kalian tidak ingin terkena spoiler, maka skip saja untuk menonton video ini. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya. Han Tenggu adalah salah satu dari 12 Kizuki, yaitu iblis bulan atas peringkat 4. Ia ditugaskan Muzan untuk menemani Gyoko, Upper Moon peringkat 5 menjalankan misi di desa pembuat pedang. Han Tenggu digambarkan dengan wujud laki-laki tua dengan tubuh rapuh dan renta. Kepalanya benar-benar menggambarkan sosok iblis, dengan benjolan besar di bagian atas kepala, serta dua tanduk yang melengkung ke belakang. Tak hanya tubuhnya yang tampak kurus, wajahnya pun begitu. Ia punya dagu yang sangat lancip, telinga yang cukup panjang, dan mata sayu yang sipit tanpa alis di atasnya. Dengan kuku-kuku panjangnya, Han Tenggu benar-benar terlihat seperti iblis yang menakutkan. Sebelum diubah menjadi iblis oleh Muzan, Han Tenggu adalah manusia dengan perilaku yang sudah mirip seperti iblis. Dia selalu melakukan kejahatan sepanjang hidupnya, mulai dari mencuri hingga membunuh. Meski begitu, Han Tenggu menolak untuk disalahkan, karena menurutnya, kedua tangannya lah pihak yang harus bersalah, karena tindakannya dilakukan oleh kedua tangannya tersebut. Aneh kan? Memang rada-rada iblis yang satu ini. Han Tenggu lalu ditangkap dan hendak dieksekusi mati. Di saat menunggu hari penghakimannya, Muzan datang menyelamatkan Han Tenggu, mengubah kriminal ini menjadi seorang iblis. Setelah terbebas pun, Han Tenggu terlebih dahulu membunuh orang yang telah menangkapnya. Semasa hidupnya sebagai manusia, Han Tenggu juga selalu berbohong tentang nama, umur, bahkan latar belakangnya. Hingga berujung ia benar-benar melupakan identitasnya sendiri. Han Tenggu juga pernah menikah berkali-kali dan mempunyai anak. Tetapi hubungan tersebut tak pernah bertahan lama. Karena Han Tenggu akan membunuh mereka setiap kali dia dianggap berbohong. Jadi yang membedakan Han Tenggu saat masih menjadi manusia dan setelah menjadi iblis hanya wujudnya saja. Sifatnya sama-sama seperti iblis. Kemunculannya diawali dengan wujud iblis yang terlihat ketakutan dan tak berdaya. Ternyata di balik semua itu membuat Tanjiro dan kawan-kawannya kerepotan saat menghadapinya. Sebagai iblis bulan atas peringkat 4, Han Tenggu membuktikan bahwa dia adalah iblis yang cukup kuat. Buktinya, di kemunculannya di desa penempa pedang, dia bahkan tidak terdeteksi oleh Tanjiro dan Muichiro Tokito yang notabene seorang Hashira. Han Tenggu juga dapat menghindari tebasan pedang dari Muichiro Tokito. Begitu juga dengan serangan Hinokami Kagura dari Tanjiro yang tak berujung mendarat di tubuhnya. Hingga pada akhirnya, serangan Nezuko membuat Han Tenggu lemah dan seketika itu Muichiro Tokito menebas kepalanya. Namun hal itu malah berubah segalanya. Han Tenggu menjadi sosok yang membuat mereka kewalahan. Karena ternyata Han Tenggu bisa membelah diri layaknya amuba. Tidak tanggung-tanggung, jumlah kloningannya sendiri ada 6 orang. Yang pertama Sekido, klon dengan kemampuan menciptakan petir dari senjata kakaranya yang terbuat dari darah dan dagingnya. Yang kedua, Karaku, mampu memanipulasi hembusan angin menggunakan Uchiwa, senjata yang berbentuk kipas dan mempunyai efek luar biasa. Yang ketiga, Aijetsu, mampu menembakkan tombak dari Jumonji Yari miliknya lalu menyerang target dari jarak jauh. Yang keempat, Urogi, mampu menciptakan gelombang suara yang sangat kuat sebagai senjata.
Dan yang kelima, Johakuten, yaitu klon terkuat dari Hentengu yang merupakan hasil gabungan dari Sekido, Karaku, Aijetsu, dan Urogi, dengan kemampuannya yang memanipulasi kayu. Tak hanya itu, karena wujud ini adalah kombinasi, maka Johakuten mampu menggunakan seni darah iblis klon lainnya yang telah disempurnakan. Selain 5 klon yang telah saya uraikan tadi, tercatat ada satu lagi klon Hentengu, yaitu Urami. Tak ada catatan mengenai seni darah iblis dari Urami, tetapi klon ini mempunyai kemampuan untuk mengubah ukurannya, sehingga sangat membantu Hentengu jika ingin kabur. Karena kemampuannya yang menyulitkan ini, agak mustahil bagi para pembasmi iblis untuk menghadapi Hentengu seorang diri. Saking kuatnya Hentengu dan para kloningannya, ia sendiri harus dihadapi oleh Tanjiro, Nezuko, Mitsuri sang pilar cinta, dan juga Genya. Satu-satunya cara untuk bisa membunuh Hentengu adalah dengan menebas leher tubuh aslinya. Pada akhir pertempuran, Tanjiro berhasil menebas kepala Hentengu. Namun ternyata, tubuh tersebut bukanlah tubuh yang asli. Di sisi lain, tubuh tanpa kepala Hentengu terus berlari menjauh, di mana tubuh aslinya bersembunyi di dalam organ tubuh tersebut. Tanjiro menguatkan diri untuk mengejarnya dan akhirnya dia berhasil. Meskipun Tanjiro memang berhasil membunuh Hentengu saat detik-detik matahari terbit, namun sepertinya Tanjiro sedikit terlambat. Pasalnya, sebelum Hentengu benar-benar musnah di dunia ini, ia telah memberitahu Mujan terlebih dahulu terkait informasi kekebalan tubuh Nezuko terhadap matahari. Nah, itulah tadi analisis kekuatan seni darah iblis dari Hentengu, seorang Upper Moon yang bisa membelah diri menjadi kepribadian lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pandangan sendiri mengenai kekuatan dari Hentengu? Jika punya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.